Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ustadz Dr. Romdoni, MPD, serta teman-teman semua yang saya cintai karena Allah. Semoga Ustadz dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Amin. rabbal alamin. Teman-teman tahu gak sih, sejarah sastra Arab memiliki nilai yang sangat penting dalam pemahaman budaya dan intelektual dunia Arab. Sastra Arab telah berkembang selama berabad-abad, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Arab. Namun, pemahaman yang mendalam tentang perkembangan sastra Arab seringkali kurang dikaji dengan sesama di luar dunia akademik Arab. Insya Allah, 30 menit ke depan, bersama saya Hana Sofa Putri sebagai moderator dan rekan-rekan penyaji akan membahas pengertian dan perkembangan makna tarikh adat. Lady next. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah, Randi Novian, Zuniko, Hana Sofa, Syifa Nadia, dan Putra Maulana. Nah, ini sub-sub materi yang insya Allah kita akan bahas ya pada sore hari ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Boleh next. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan penyaji. Oke, silakan. Baik, untuk subbab yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tarikh dan adab. Boleh di next. Kata tarikh dalam konteks ini mengacu pada disiplin ilmu sejarah, sementara adab merujuk pada sastra, adat istiadat, dan etika. Secara etimologis, kata-kata ini berasal dari bahasa Arab. Boleh di next. Yang pertama itu adat tarikh. Kata tarikh ini dalam bahasa Arab memiliki arti tanggal atau sejarah. Dalam konteks ini, dalam konteks ilmu sejarah, tarikh merujuk pada catatan sejarah atau penanggalan peristiwa. Ilmu tarikh adalah disiplin ilmu yang mempelajari kronologi dan peristiwa sejarah. Sedangkan untuk adab, kata adab ini dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, termasuk kesopanan, kebijaksanaan, atau sastra. Dalam sastra Arab, adab merujuk pada karya sastra yang mencakup puisi, prosa, dan tulisan-tulisan lain yang berfokus pada etika, kebijaksanaan, dan keindahan bahasa. Jadi secara etimologis, kedua kata ini berasal dari bahasa Arab dan telah digunakan untuk menggambarkan dua bidang yang berbeda dalam konteks ilmu pengetahuan dan budaya. Yang dimana tadi tarikh untuk sejarah dan adab yaitu untuk sastra, etika, dan budaya. Keduanya memiliki peran penting dalam pemahaman dan dokumentasi perkembangan peradaban manusia. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Ya, oke. Tapi mohon maaf ya, sebentar di sini lagi adzan soalnya.
Ya, baik. Izinkan saya untuk melanjutkan. Di subbab yang kedua ini ada macam-macam masa perkembangan tarikh adab. Gitu. Oke. Oke, tarikh adab Arabi sendiri juga memiliki beberapa masa perkembangannya gitu dalam berbagai periode sebagai berikut. Oke. Di antaranya, oh, di antaranya itu ada Al-Asr Al-Jahili atau eh, tarikh adab pada masa jahiliyah. Pada periode ini itu dimulai di 2 abad sebelum Islam lahir sampai Islam lahir gitu. Salah satu bentuk karya sastra yang besar pada masa ini itu adalah puisi atau ya atau syair-syair gitu. Puisi jahili lahir dengan bahasa yang berlaku pada masa itu gitu. Jadi sebagaimana di masa tersebut bahasanya eh, Ah, seperti itu. Jadi berlakunya seperti itu. Dan dikenalkan oleh eh, tokoh yaitu Imru Al-Qais bin Hujar dan Muhalhil bin Rabi'ah gitu. Kemudian yang kedua itu ada As-Sadr Al-Islam atau pada masa Kerajaan Umayyah. Nah, pada masa ini tergulasi sejak lahirnya Islam hingga runtuhnya Daulah Umayyah. Pada Para sastrawan di masa ini yang berkonsen di bidang syair diinternalisasi oleh corak-corak politik. Partai-partai politik banyak yang memiliki penyair, begitupun juga dengan kelompok agama seperti Syiah dan Khawarij. Penyair yang terkenal pada masa ini itu ada Farazdak, Al-Akhtal, dan Jarir. Kemudian nomor 3 itu ada Al-Asr Abasyi atau pada masa Kerajaan Abbasiyah. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah atau Kerajaan Abbasiyah, sastrawan memiliki ruang gerak yang fleksibel gitu. Dalam artian, karya yang tercipta tidak lagi dibatasi oleh kekuasaan pemerintahan atau politik seperti di masa Kerajaan Umayyah sebelumnya gitu. Lain dari masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, para sastrawan diapresiasi tinggi gitu. Begitu juga karya sastra yang tercipta bercorak filsafat, teologi, dan cabang ilmu lainnya gitu. Sehingga semakin mengaktifkan daya imajinasi sastrawan. Salah satu dari sekian banyak sastrawan pada masa ini itu ada Abu Nawas yang sangat yang sama-sama kita kenal. Kemudian yang keempat ada Al-Asr Al-Turki. Masa ini terjadi setelah runtuhnya kota Baghdad, yaitu pusat pengetahuan pada masa itu. Banyak dari kalangan penyair pindah ke Syam dan Kairo untuk melarikan diri dari serbuan tentara Mongolia gitu. Perkembangan sastra pada masa ini sangatlah lemah berhubungan dengan runtuhnya Baghdad. Corak sastra yang mewarnai karya sastra pada masa Al-Asr Ad-Turki itu berpusat pada corak teologis. Kemudian yang terakhir ada Al-Asr Al-Hadith atau yang modern atau yang modern. Munculnya kesusastraan modern ditandai dengan timbulnya rasa nasionalisme bangsa Arab di era modern sampai sekarang. Setelah melalui fase yang panjang, panggung sastra di kancah budaya Arab kembali muncul gitu dengan karakteristik yang cenderung baru gitu, berbeda dengan eh, masa-masa sebelumnya. Nah, di masa ini, sastra difokuskan kepada substansi sastra, bukan pada sampiran, serta berusaha menghilangkan corak klasik yang masih tersirat. Hal ini juga karena terpengaruhnya sastra Arab oleh romantisme Prancis abad ke-19. Sastrawan pada masa ini antara lain itu ada Abdurrahman Asy-Syukri, Abbas Muhammad Al-Aqad, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, Saudara Randi.
Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada perkembangan adab dari masa ke masa. Maaf. Ya. Adab merupakan kata yang artinya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Arab dari fase Badui menuju fase yang bertamadun dan berperadaban. Boleh next. Adab mempunyai arti bermacam-macam sesuai dengan masanya ketika kata itu dipergunakan. Pada masa jahiliyah, orang Arab menggunakan kata adab yang mempunyai arti undangan untuk menyantap makanan. Pada masa Bani Umayyah, kata adab berarti pengajaran. Maka kata pengajar atau mu'alim sama artinya dengan kata mu'azib. Dalam buku Al-Muzaz fil Adabil Arabi wa Tarihuhu disebutkan bahwa kata adab didefinisikan sebagai segala hal yang menghiasi seorang baik itu sifat dan budi pekerti. Sehingga dengan sifat dan budi pekerti tersebut seorang akan dihormati dan dimuliakan. Setiap orang yang alim dapat disebut beradab. Selanjutnya, pengertian adab diringkas menjadi sebuah tulisan yang indah dan mempunyai makna puisi atau syair. Ya, selanjutnya ada sub materi yang keempat, yaitu perkembangan makna adab. Boleh next. Nah, pada zaman jahiliyah, genre adab yang paling dominan ialah puisi. Tahulah ya teman-teman puisi. Saat itu puisi yang paling populer ialah ma'laqat atau puisi-puisi yang tergantung. Disebut demikian karena puisi-puisi tersebut digantungkan di dinding Ka'bah. Boleh di next. Nah, berdasarkan temanya, puisi zaman jahiliyah dibedakan atas 8 ya teman-teman. Yang pertama ada Al-Fakhru, yang artinya membanggakan diri atau suku. Jadi puisi Al-Fakhru ini isinya itu tentang membanggakan diri atau suku mereka sendiri. Yang kedua ada Al-Hamasatu, atau tentang puisi-puisi kepahlawanan. Yang ketiga ada puisi Al-Madhu, atau pujian-pujian. Yang keempat ada puisi Ar-Rasa'u, yaitu puisi tentang rasa putus asa, penyesalan, dan juga kesedihan. Yang kelima ada puisi Al-Hijaz, Al-Hijai, atau kebencian dan olok-olok. Yang keenam ada puisi tentang Al-Wasfu, tentang keadaan alam. Yang ketujuh ada puisi tentang Al-Ghazlu, yaitu tentang wanita. Yang kedelapan atau yang terakhir ada puisi tentang Al-I'tidaru, atau permintaan maaf. Boleh di next. Nah, pada masa Bani Umayyah muncul tema-tema politik dan polemiknya sebagai dampak dari ramainya pergelutan politik dan aliran agama. Namun pada masa ini Islam juga mencapai prestasi pembebasan yang luar biasa, sehingga banyak memunculkan Syari'ul Fathu wal Da'auti al-Islamiyah, atau puisi pembebasan dan dakwah Islamiyah. Pada zaman Bani Abbasiyah, surat menyurat menjadi semakin penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam genre prosa, muncul prosa pembaruan yang ditokohi oleh Abdullah bin Muqaffa, dan juga prosa lirik yang ditokohi oleh Al-Jahiz. Salah satu prosa yang terkenal dari masa ini ialah Kisah 1001 Malam, Al-Faliyatul Lail wa Lailah.
Dalam dunia puisi juga muncul puisi pembaruan yang ditokohi oleh antara lain Abu Nawas dan Abul Attahiyah. Boleh next. Nah, pada masa Bani Abbasiyah juga sering disebut-sebut sebagai masa kemasan sastra Arab karena Islam juga eksis di Andalusia, yaitu Spanyol. Maka tidak heran atau tidak ayal lagi kesusastraan Arab juga berkembang di sana, yaitu di Spanyol, Andalusia. Setelah melewati masa keemasan, kesusastraan Arab kemudian memasuki masa kemunduran. Tentu ya, ada masa kemasan, ada masa kemunduran. Yang sering juga disebut sebagai zaman pertengahan, yaitu zaman Mamluk atau zaman Turki. Secara umum kemunduran ini disebabkan oleh mulai timbulnya instabilitas politik atau ketegangan politik, ya itu namanya. Menjelang zaman modern, sastra Arab mulai dihadapkan dengan sastra Barat. Dalam hal ini terdapat dua aliran utama. Pertama, aliran konservatif al-mahafazun dan aliran modernis. Ini modern maksudnya. Al-majdunun. Baik, selanjutnya di subbab materi yang kelima atau submateri yang kelima ada batas permulaan Islam. Ya, eh, batasan sastra Arab pada masa Sodr Islam dimulai dari masa kenabian sampai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Jadi sastra Arab itu sudah dari zaman Nabi pun udah dikembangkan gitu ya, udah dimulai sampai berakhirnya Khulafaur Rasyidin itu pada masa Sodr. Ya, sastra pada periode ini dengan jelas menggambarkan kepada kita tentang kehidupan masyarakat Islam yang begitu gemilang jauh dari kekacauan. Sebuah lembaran sejarah yang paling indah, kita baca baris-barisnya yang akan menghembuskan aroma keikhlasan, memperlihatkan cahaya tauhid, dan menampakkan sebuah semangat yang mampu merontokkan gunung dan menundukkan berbagai macam kesulitan. Lembaran sejarah itu telah ditulis dengan darah para syuhada yang kelak pada hari kiamat akan menebarkan bau wangi bak minyak misik. Baris-baris mutiara itu ditulis oleh tangan-tangan yang suci dan hati yang sehat dan tulus. Sebuah masa di mana kehidupan begitu tentram dikarenakan keimanan yang ada pada hati-hati mereka. Pada periode ini sastra pun berkembang sesuai dengan ruh keislaman. Ya, mungkin itu dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah dengar bersama ya pemaparan dari teman-teman penyaji. Jadi ada quote menarik ya teman-teman. Inna hikmah, inna inna min syair hikmah. Jadi Nabi bersabda sesungguhnya di antara puisi itu terdapat hikmah. Oke. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya, silakan Muhammad Arya. Ya baik, terima kasih. Karena izin bertanya ya, di sini kan di mana tadi di yang tentang berdasarkan temanya puisi, enggak sih, yang lebih ke ini
setelah melewati masa keemasan, kesusastraan Arab kan mengalami kemunduran ya, yang sering juga disebut sebagai zaman pertengahan atau zaman Turki. Secara umum, kemunduran ini disebabkan oleh mulai timbulnya instabilitas politik. Nah kan di sini bisa dibilang kesusastraan Arab itu mundur ya, tapi pengen nanya, di zaman itu masih ada gak sih kesusastraan yang masih eksis di zaman tersebut? Dan kalau ada, eh, itu apa karya sastra yang terbit atau muncul pada zaman pertengahan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Rizka Putra Atorik. Silakan kepada Rizka. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini anak ingin bertanya ya. Tadi disebutkan bahwasannya ya tentang sejarah kesusastraan ya. Itu udah ada ya sejak zaman Nabi itu. Dan Nabi SAW bersabda tadi di quotes-nya inna minasyi'ri hikmah. Setiap puisi itu terdapat hikmah. Anda mau bertanya ya, ada nggak salah satu contoh puisi gitu, puisi yang ada di zamannya Nabi gitu, yang kalian tahu aja gitu. Ada nggak salah satu contoh puisi di zaman Nabi? Contoh. Itu aja pertanyaan dari Syukran. Oke, baik. Terima kasih Rizka Putra Atorik atas pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jadi persilakan bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu.
Oke, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaannya Akhi Torik ya. Oh, apa moderator mau persilakan dulu gimana? Ya, silakan kepada Oke, Zunifo untuk tanya. oke tadi Torik ini minta contoh ya buat apakah di zaman Nabi itu udah ada syair gitu. Di sini alhamdulillah ya saya dapat syair eh, tentang peperangan gitu di zaman Nabi. Izin off game sebentar ya. Oke, jadi di sini ada penyair yang bernama Hasan bin Thabit. Ya, beliau ini adalah salah satu senandung eh, syair pujian Hasan bin Thabit. Maksudnya dia adalah penyair yang ada di zaman Nabi gitu, yang sering melantunkan syair ya. Di sini ada syair yang berbunyi wa ahsanu min kalam tarqatu aini wa ajmalu min kalam tarid an-nisa khalaqta mibron min kulli aib ka'annaka qad khalaqta kama tasya. Ya, artinya yang lebih baik darimu tak pernah dilihat mata siapapun. Tak ada pula wanita yang melahirkan bayi seindah dirimu. Engkau tercipta bersih dan suci dari segala aib dan cacat, seakan kau tercipta sebagaimana keinginanmu sendiri. Nah, ini bukan yang perang ya, ini tentang apa namanya? Tentang ya pokoknya syair bukan perang gitu. Ini ada lagi selain penyair Hasan bin Sabit, ada lagi yang namanya Ka'ab bin Malik ya. Nah, ini baru penyair perang ya, Ka'ab bin Malik. Saat Rasulullah SAW wafat, beliau membuat syair yang bunyinya ala ala in'i an-nabi ilal alamin alamina jami'an wala shima al-mu'minina la faqad nabi imam al-huda wa faqadil malaikah al-manzilina. Ya, artinya sampaikan berita duka atas peninggalan baginda Nabi kepada alam semesta, lebih-lebih pada kaum mukminin karena kepergian Rasulullah imam penuntun hidayah dan kehilangan para malaikat yang biasa turun ke dunia. Yaitu tadi dua contoh syair yang mana syair itu ada gitu dari zaman eh, ada apa namanya kenabian ya Nabi Muhammad SAW. Mungkin apakah sudah terjawab, Torik? Sudah terjawab, Akhi. Mungkin Syukran. ada ya mungkin dari teman-teman pemateri atau pemakalah yang mau menambahkan silakan. Ya, izin nambahin sedikit aja gitu untuk menegaskan argumennya dari saudara Anggri gitu. Bahwasannya eh, saya suka mendengar cerita-cerita gitu bahwa di zaman Nabi itu para sahabat Nabi itu memuji Nabi dengan syair-syair gitu, memuji Nabi sebagai apa dengan kiasan-kiasan syair sastra gitu yang sampai sekarang mungkin ada beberapa yang kita sering dengar gitu seperti yang tadi udah disebutin sama Ah Anggri eh ya ka'annaka khuliqta kama tasya'u gitu pokoknya. Nah, itu kan sering kita dengar gitu di mukaddimah-mukaddimah sholawat eh yang disampaikan kalau nggak salah itu pernah di nyanyiin sama Mustofa Latif kalau teman-teman ada yang kenal gitu itu bisa dicari ada sampai sekarang syairnya dan masih masyhur gitu. Mungkin itu aja sih tambahan sedikit dari aja. Oke, dikembalikan ke moderator, terima kasih. Bagaimana Torek? Apakah sudah menjawab pertanyaan Torek? Sudah. Terima kasih atas jawabannya, Anggi dan Isi. Oke, baik. Selanjutnya ada Putra Maulana nih mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif. Oke. Di sini aneh mau coba jawab pertanyaan Akhi Arya.
Pertanyaannya gini bukan ya, Arya? Saat kemunduran sastra Arab, apakah zaman itu masih ada karya sastra yang eksis dan apa karyanya? Betul? Iya betul, Ahi. Oke, izin jawab ya. Nah, pada zaman kemunduran atau zaman pertengahan atau zaman Mamluk yang tadi, itu masih ada sastra yang eksis nih. Salah satu contohnya yaitu Maqamat Al-Hariri yang ditulis oleh Al-Hariri, seorang penyair dan penulis dari abad ke-11. Karyanya yaitu ada 50 cerita pendek yang menampilkan tokoh-tokoh yang berbicara dalam bahasa Arab yang indah dan retorika yang kaya. Itu sih salah satu contoh sastra yang masih eksis. Mana Akhi Arya? Kalau mau lengkapnya di Google banyak insya Allah. Ya, Klik berarti aja tadi. oh ya, berarti zaman tersebut masih ada kesusahan ya, walaupun mengalami kemunduran gitu, Ahi. Iya betul. Sastranya masih ada yang eksis gitu. Salah satunya ini, Maqamat Al-Hariri. Kalau mau tahu lebih banyak bisa klik di Google. Maqamat Al-Hariri. Insya Allah keluar banyak itu, Akhi. Iya, baik, terima kasih. Ya, baik. Benar ya tadi kata Bang Putra Maulana, kalau walaupun masa itu tuh sering disebut sebagai masa kemunduran, tapi sastra Arab tuh gak sepenuhnya mati, guys. Dan beberapa sastrawan terkenal masih mampu untuk menciptakan karya-karya yang bernilai. Jadi contohnya karya Abu Hariri ya? Bener? Bener, Bang Putra? Maqamat Al-Hariri. Maqamat Al-Hariri. Hariri, oke. Terus ada juga nih, nambahin satu. Teman-teman tahu kisah 1001 malam? Nah, itu kan walaupun kisah-kisahnya udah ada dari zaman kemunduran, tapi ditulis lagi nih di saat masa itu tuh, dibuat kompilasinya lah gitu ya. Sama puisinya Abu Nawas juga. Teman-teman bisa nanti searching di Google, oke? Jawaban-jawaban tadi, insya Allah cukup ya teman-teman. Sebelum saya tutup presentasinya, saya punya pantun nih. Nanti teman-teman on mic jawab cakep-cakep gitu ya. Oke? Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cakep. Cakep. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat nilai yang bagus. Amin. Saya Hana Sofa Jaya Putri dan rekan-rekan penyaji pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah hazanah keilmuan teman-teman semua. Hantu dedemit pergi berlari. Cakep. Cakep. Tidak terasa, tidak tersentuh. Betul. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain jawabnya cakep. Iya, terima kasih. Kelompok 1 telah presentasi. Kedengeran suara saya? Terdengar, Ustaz. Kedengeran, Ustaz. Ya, terima kasih kelompok 1 telah presentasi dengan sangat baik, bahkan diakhiri dengan pantun. Itu juga adab juga, itu sastra juga luar biasa. Ya, nanti kelompok 2 nggak boleh kalah lagi, harus lebih bagus lagi. Ya, teman-teman sekalian, berbicara tentang sastra atau adab Arabi, memang kita tidak lepas dari karakteristik Arab ya, baik dari segi letak geografisnya, lalu budayanya, ekonominya, bahkan karakter dari
orang-orang Arab itu sendiri, ya. Ini semuanya menjadi satu dan kemudian menciptakan sebuah tradisi kebiasaan masyarakat Arab, ya, untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya dan kata-kata hatinya dalam bentuk sastra, dalam bentuk adab sastra yang sangat tinggi. Masyarakat Arab itu negaranya terkenal negara-negara yang tandus, gitu ya, negara yang tandus dan sukar berkomunikasi dulunya dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, ditambah lagi dengan karakter masyarakat saat itu yang negatif, baik yang positif maupun negatif. Yang negatifnya orang-orang Arab itu dulu itu sulit bersatu, ya. Sulit bersatu mereka. Mereka juga gemar berperang. Ya, mereka juga pemabuk dan penjudi. Ya, mereka angkuh dan sombong, ya. Mereka juga kejam. Dan mereka itu para pembalas dendam. Itu yang negatif-negatifnya. Tetapi positifnya juga luar biasa. Karakter-karakter positif Arab itu, mereka itu hero, ya, mempunyai jiwa kepahlawanan yang tinggi, keberanian dan kepahlawanan yang sangat tinggi, dan sangat mencintai kejujuran, kesetiaan dan kejujuran. Mereka sangat setia dan mereka sangat jujur. Mereka juga kalau berbicara itu tulus, ya. Mereka itu berbicara tulus apa adanya dan berkata benar. Mereka juga mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Anda bayangin hidup di daerah cuaca yang panas kayak begitu tiap hari gitu, ya. Kemudian mereka juga mempunyai sifat kedermawanan. Karena sifat-sifat positif dan negatif inilah kemudian kenapa salah satu alasannya Nabi Muhammad SAW itu diutus di sana. Karena masyarakat sana itu masih pure murni, ya, dari infiltrasi tradisi-tradisi dari masyarakat luar, gitu. Di samping sifat-sifat positifnya yang luar biasa. Karena itulah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan mereka itu bahkan ketika menjamu tamunya itu malah dikatakan, ya, menjamu tamu dalam adab gitu, ya, makdubah gitu, ya. Sebagai persajian kepada tamu-tamunya, saking menghormati tamu, kan gitu, ya. Di antaranya arti dari adab tadi itu, ya, yaitu memberikan jamuan, santap makanan, ya, kepada tamu dengan hiburan-hiburan, ya, yang membuat tamu merasa terhormat gitu. Namun secara definisi sastra, bahwa sastra seni itu adalah ungkapan-ungkapan yang puitis, ya, ungkapan-ungkapan yang penuh dengan nilai-nilai puitis tentang berbagai pengalaman manusia. Sastra adalah ungkapan puitis tentang berbagai pengalaman manusia. Atau al-adab taghyir anil hayat, ya, wa wasilatuhu al-lughah. Sastra adalah tentang kehidupan, ya. Perubahan-perubahan dalam kehidupan, ungkapan-ungkapan tentang kehidupan dengan menggunakan bahasa sebagai sarananya, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Dan mereka itu sangat senang dengan penyampaian pujian-pujian dan ungkapan-ungkapan yang indah untuk mengungkapkan isi hati mereka. Bahkan menurut para orang-orang Arab, ya, pandangan orang Arab, syair itu adalah sebagai puncak dari keindahan sastra.
Sebab syair, ya, syair. Kalau syair kan ada aturannya ya, A B gitu, A B gitu. Kalau puisi kan enggak. Kalau puisi tidak pakai aturan rima, tidak pakai aturan rima. Tapi yang lebih tinggi itu syairnya, syair. Seperti kalau di kita pantun gitu ya, pantun. Dari mana datangnya cinta, dari sawah turun ke kali. Ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Gitu. Ya karena yang pacaran anak sawah. Gitu. Jadi syair itu adalah bentuk gubahan yang dihasilkan dari kehalusan perasaan. Kehalusan keindahan, ya, daya khayal. Ya. Karena itu bahasa Arab, orang Arab senang sekali itu. Karena sesuai dengan jiwa mereka ya, jiwa yang tidak mau berbohong-bohong gitu ya, maunya tulus gitu ya, tepat janji gitu, menghormati orang, itu kebiasaan mereka sebetulnya dari dulu. Karena itu mereka lebih senang dengan menggunakan syair. Karena bahasa digunakan sebagai alat komunikasi ya, untuk menceritakan perjalanan kehidupan mereka. Kalau kamu bahasa paling kalau mengarang biasanya depannya pada suatu hari. Seringnya kita bilang pada suatu hari saya pergi ini. Atau pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Jadi perjalanan kehidupan diungkapkan melalui bahasa. Bahasa juga oleh mereka dipergunakan untuk mengorbankan semangat perjuangan. Kalau perang, maka dibangkitkan dengan semangat bahasa. Begitu pula kalau bermusuhan, maka akan dibangkitkan, dihasut dengan api pertikaian fitnah dengan bahasa. Sehingga berperan sekali bahasa pada saat itu. Sampai sekarang ya, orang-orang kalau ingin membuat semangat para pengikutnya pasti ujungnya udah takbir gitu. Takbir, semangat gitu. Kalau di kasih komando seperti itu. Ditambah lagi pada saat itu masyarakat Arab itu senang lomba-lomba dan salah satu lombanya adalah lomba syair ya, lomba mempergunakan bahasa sampai ada yang disebut tadi dengan kata-kata mu'allaqat ya, syair-syair yang digantung di dinding Ka'bah. Karena orang datang ke Ka'bah itu dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah itu, Mekah itu selalu ramai ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan sekarang. Orang dari mana-mana berkumpul, lalu kalau hasil karya kita ditempel ya, digantung, dipajang di Ka'bah, itu kan nyohor kan? Tuh siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh, gitu. Jadi mereka senang berlomba-lomba ya, untuk membuat syair. Nah, karena syair atau sastra Arab itu berkaitan dengan faktor kehidupan mereka dalam berbagai seginya, maka sastra itu atau adab itu dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama namanya al-adab al-wasfi ya. Adab yang bersifat deskriptif. Al-wasfi, deskriptif, yaitu bagian dari adab yang menjelaskan ya sesuatu secara deskripsi. Di antaranya adalah tarikh adab. Tarikh adab ini adalah menyampaikan perkembangan karya sastra ya.
karya sastra dari zaman-zamannya, perubahan-perubahannya, tokoh-tokohnya, ciri-cirinya, dan tahapan-tahapan perkembangannya. Dari zaman jahiliyah, lalu zaman Islam, dari zaman pasca Islam, dan seterusnya. Lalu ada yang sifatnya juga naqdul adab. Naqdul adab, yaitu yang berupa penilaian, kritik sastra, ya. Naqdul adab, kritik sastra, pemahaman sastra, penghayatan sastra, penafsiran sastra, dan penilaian karya sastra seseorang. Ya, nanti ada lagi itu naqdul adab. Kalau sekarang kan tarikh adab. Deskripsinya perkembangan sastra. Kalau naqdul adab nanti namanya kritik. Lalu nanti ada yang namanya nazoriyatul adab. Nazoriyatul adab, yaitu pengertian dasar tentang sastra, unsur sastra, ya, jenis-jenis sastra gitu ya, dan perkembangan serta pemikirannya. Itu bagian-bagian adab. Bagian adab yang pertama yang disebut dengan apa? Al-adab al-wasfi. Sastra yang bersifat deskriptif. Ada sastra yang bersifat al-insya'i, yaitu sastra yang bersifat kreatif. Kreatif, imajinatif, ya, atau fiktif gitu. Biasanya yang pertama syair. Syair itu kan kreatif, ya. Pakai wazan, qafiyah, AABB atau rima, AABB. Dari mana datangnya cinta, dari mata turut ke hati, terusnya. Itu ABAB, itu namanya syair, kreatif. Tadi juga tuh, Pak Moderator, itu dia menyampaikan apa? Kreatif, ya, secara kreatif syairnya, wazan qafiyahnya. Pantun kalau kata kita ya. Ada lagi yang tidak pakai wazan qafiyah, yaitu namanya an-nasr. An-nasr itu puisi tulisan yang bebas gitu ya. Puisi yang bersifat bebas, tidak terikat dengan wazan, tidak terikat dengan qafiyah, aturan-aturan. Lalu ada yang namanya nanti al-masrohiyah. Drama, pentas gitu ya. Sastra yang dipentaskan. Nah, teman-teman semua, apa saja faktor-faktor yang mendukungnya perkembangan sastra ini? Satu, tadi saya katakan, ya, keadaan masyarakat, iklim, dan tabiat alam. Beda tabiatnya, iklimnya masyarakat Arab. Lalu juga ciri-ciri khas orang Arab yang suka memuja dan memuji-muji. Gitu. Orang Arab itu senangnya muja dan muji. Lalu juga faktor peperangan, gitu ya. Faktor peperangan, faktor kemakmuran dan kemajuan, faktor agama, faktor politik, gitu. Itu semua mempengaruhi orang-orang di Arab itu membuat sastra. Kemudian tadi sudah disebutkan sebagian, ada beberapa istilah dalam karya sastra. Ada yang namanya riwayah, hikayah atau kisah atau novel gitu ya. Lalu ada yang bersifat esai, tulisan pendek. Esai itu tulisan pendek. Lalu ada bersifat biografi, tulisan kehidupan seseorang. Atau autobiografi, kehidupan diri sendiri. Ya. Sampai di sini dulu ya. Ini saya ada tamu nih. Ya. Nanti kita lanjutkan. Tapi sudah disebutkan beberapa tadi dari teman-teman kamu semua itu sampai ke model-model sastra, ya, ada tujuan-tujuannya. Besok kita akan sampaikan lagi dalam pertemuan ke depan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, saya izin ya. Naik baik